Hai Eh, Ibu-ibu cantik. Halo, Halo. halo Pres, Bu Dina. Pres kita kedatangan teman yang cantik ini loh, Pres. Mbak Iya, Budi gitu loh, Pres. aku juga Allah, heran, ya Mbak Budi. ampun. Halo Mbak Budi. Halo Presi, padahal Apa semua cantik loh. kabar? Aku tuh heran lihat Mbak Budi selalu cantik gitu. Bener banget. Aduh. Aku tuh pertama kali ketemu Mbak Budi tuh waktu di cabang Gajah Mada. Pertama kali itu berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 40 tahun yang lalu ya, Mbak. Aduh, ya Berarti kita ampun. nggak ketemu Mbak Sampai Budi udah itu. lupa aku. Itu aku tahun 87, Mbak. Ketemu Bener. Mbak Masuk Budi di Jakarta. Personalia, sama Mbak Nini. Nah, waktu aku Iya. ketemu Mbak Budi itu kesannya ini kok kayak Widiawati sih gitu, Ci. Aduh, Diawati. Selalu pakai Waduh, scarf, rapi, artis dong. langsing. Sampai sekarang juga masih langsing. Lah ini Masih sesuai dengan dong. topiknya ya, Mbak Dia. Ya. Hidup sehat bersama Mbak Budi. Resepnya Iya, apa sih, betul. Mbak? Aku Hmm. sebetulnya kalau dibilang resep itu pasti semua wanita sama, ya kan? Tapi kalau pressing lihat aku pasti kurusnya itu dari dulu sampai sekarang ya begini aja, nggak pernah Bener. berat badan, ya kan? Dia kenal aku dari Surabaya juga sama seperti itu. Cuman ya itulah, memang kalau mau flashback nih, dulu kita kerja di Niaga itu kan betul-betul kita itu all out gitu. Bayangin aja, dari pagi aku tuh berangkat gelap, pulang gelap, ya kan? Sampai di Gajah Mada itu kira-kira jam 7 pagi aku sudah sampai. Wow. Nah, pada waktu itu aku tuh sampai kantor tuh ya benar-benar meja. Begitu sampai itu di meja tumpukan personal file itu udah kayak apa nggak tahu. Salah satunya kita ya. Itu nasib kita semua tuh, Padahal, nasibnya kita tuh di. Bener. aku pokoknya tahu isinya semuanya itu ibu-ibu dua ini cantik-cantik, ini prestasinya luar biasa. Terus sudah begitu datang itu bukan bekerja loh Bu. Iya, Aku apa, tuh Pak? datang ke kantor itu lihat jadwal nih. Waduh, interview 4 orang begitu ya. Waduh, jam sekian meeting dengan area manajer. Waktu itu aku di bawahnya Pak Peter, area manajerku. Oh, Pak Peter ya, Mas, Pak Peter. Ya, sempat. Ternyata beliau itu dari Surabaya, aku juga baru ngeh sekarang. Mbak, sorry Mbak, Pak Peter apa Pak Masli sih? Kayaknya Pak Masli deh waktu. Pak Masli itu malahan awalnya dia mulai dari kayak bukan BM, apa ya dulu namanya. Pokoknya dulu di bawah Pak Masli, ada saya sebagai customer service head, ada Agus Martowardoyo jadi marketing head. Seingat aku itu, setelah itu baru Arvin Rashid masuk. Tapi memang beberapa saat kemudian barulah masuk Pak Peter ya, kemudian Michael terakhir. Nah, kembali ke pekerjaan, bayangin aja ya, begitu masuk kantor lalu ngelihat meja, jadwalnya udah padat banget. Gitu. Udah interview sekian orang, masih meeting. Habis meeting ada jadwal ngajar sore di puncak apa itu? Bumi Niaga kalau nggak salah waktu itu ya kita. Jadi aku berpikir, aduh kapan aku sehatnya, kapan aku itu bisa rest dan lain sebagainya. Memang terus terang pada waktu itu aku ya sempat pakai 8-neck gitu ya. Iya benar, aku ingat itu. Ya, nah itu karena aku kan nunduk. Setelah pulang dari interview dan lain sebagainya, pulang ke kantor lagi itu jam 4 sore itu baru mulai kerja di meja sampai jam 8 malam. Bayangin. Wow. Tapi Mbak Budi menikmati toh Mbak, happy kan Mbak, kuncinya itu aja. Pada waktu itu aku menikmati pekerjaan aku, tapi kok lama-lama tidak berasa, loh kok siniku kayak ada yang sakit gitu kan ya. Ya seperti itu, jadi saking keenakan bekerja tuh aku nggak bisa. Iya seperti itu. Kadang-kadang makan siang tuh jam 3 diingetin, nanti ada Runi, ya kan? Sampai seperti itu. Harusnya Mbak Budi itu olahraga kiri kanan gitu, jadi
Kaku gitu, Mbak. Itu kan kalau Jepang itu Taisho itu kalau Nah, bagus banget kalau diterapkan. Tapi ya kenyataannya mau bergerak sedikit telepon, mau bergerak sedikit, Mbak Budi pinjamanku udah di-approve belum? itu mesti dia tuh, Mbak. Yang nanya itu mesti dia, Mbak. Kayaknya sebelahku itu, Mbak. Sebelahku, Mbak. Jadi kondisinya seperti itu. Pada akhirnya aku juga sudah mulai nggak nyaman dengan ini singkat aja ya. Pada akhirnya aku sudah merasa nggak nyaman. Ingat banget waktu itu ada almarhum Iman Sulwan. Ingat nggak? Iman Sulwan yang Meninggal di kecelakaan pesawat di Medan. Itu bulan September ya, Mbak, pas ulang tahun Bank Niaga. Ya. Aku lupa, Pak. Nah, waktu itu sebelum dia meninggal, berangkat tugas meninggal, itu sempet aku tuh ada keluhan, terus dia bilang begini, Mbak Budi kalau sakit hati-hati, itu jangan main-main. Sakitnya Mbak Budi itu bukan sakit biasa, tapi udah kena syaraf dan lain sebagainya. Sudahlah, Mbak Budi harus pikirkan kesehatan Mbak Budi. Awalnya begitu, pikirkan kesehatan Mbak Budi. Pelan-pelan aku juga berpikir iya ya, aku kerja seperti ini kalau aku nggak mikir untuk kesehatanku sendiri gimana. Jadi waktu itu sampai disuntik pakai jarum baby di leher gitu. Pokoknya udah sampai seperti itu. Terus akhirnya aku mulai dipanggil untuk kamu mau nggak ada tawaran pindah ke sana, pindah ke sini dan lain sebagainya. Tadinya sempat mau dijadikan salah satu jabatan di division head apa gitu, tapi aku lagi buka-bukaan sekarang nih, aku tolak waktu itu. Wow. Aku tolak pada waktu itu karena pekerjaan yang akan aku terima itu akan juga merupakan sesuatu pekerjaan yang aku akan banyak memakai sesuatu lah begitu kan. Akhirnya saya dapat tawaran di HR audit di kantor pusat. Itu terakhirnya itu. Kantor pusat Gajah Mada dong, Mbak ya? Gajah Mada ya, Mbak? Waktu awalnya di Gajah Mada, kemudian aku di Niaga Tower dulu, baru ke Bintaro terakhir. Ya, betul. Nah, setelah di sana, aku mulai di audit personalia, ya tentunya karena audit kita mesti pergi-pergi keluar kota kan ya. Nanti di luar kota